Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana tim gabungan dari Polairut Polda Bali, Brimob Yonce Pelopor, Basarnas, dan UPP kelas 2 Gilimanuk berhasil melakukan evakuasi KMP Cemerlang yang kandas di perairan Gilimanuk. Saat ini kita telah terhubung dengan Kasubdit Patroli Airut Polda Bali, AKBP Mahfud Didi Wiratmoko. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang, Mbak. Pak Didi, dapat dijelaskan bagaimana awal mula adanya informasi tenggelamnya KMP Cemerlang yang kandas di perairan Gilimanuk ini? Baik, terima kasih, Mbak. Dapat dijelaskan sedikit bahwasannya KMP Cemerlang 55 ini bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali sekitar jam 13.02 WIB. Jadi pelayarannya biasa. Kemudian pada jam 13.20 diperkirakan bahwasanya kapal tersebut dihadang oleh cuaca yang tidak bagus atau tidak baik pada waktu itu. Ada hujan yang sangat lebat dan angin bertiup cukup kencang sehingga ada semacam mengalami jarak pandang yang tidak terlalu kelihatan gitu, Mbak. Kemudian kapal ini terhempas angin dan menuju Perapat Agung kurang lebih 200 meter dari pelabuhan itu dia ke bibir pantai. Jadi mengalami kandas, namun pada saat itu dari kapten kapal sudah berusaha untuk keluar daripada daerah dangkal tersebut, namun dicek untuk kapal dalam keadaan baik. Dicek buritan kanan itu hanya 3 meter dan buritan di sebelah kiri kapal tersebut cuma 2,5 meter. Jadi kapal tidak bisa melakukan olah gerak sehingga kapal tersebut kandas begitu. Dan seluruh awak kapal dan anak buah kapal yang ada di atasnya pada saat itu bisa dievakuasi oleh tim gabungan dari Polair, Brimob, dari UPP kelas 2 Gilimanuk, dari Basarnas, dan potensi SAR lain yang ada di Gilimanuk, gitu, Mbak. Dapat dijelaskan Pak Didi bagaimana proses evakuasi ini berlangsung? Baik, jadi begitu dapat informasi, kita mengumpulkan potensi SAR tadi yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita melakukan evakuasi daripada penumpang yang berjumlah 53 orang tersebut, beserta 14 daripada awak kapalnya. Kita evakuasi dari laut, kita menggunakan rubberboat yang ada dari Polair, kemudian dari Basarnas dan Brimob, dari UPP juga ada. Kemudian dari sana kita menuju ke dermaga Waterby. Sampai dermaga Waterby kita turunkan korban tersebut, kemudian diangkut menggunakan mobil dari Waterby menuju gedung VIP Pelabuhan Gilimanuk. Nah, di sana ditampung untuk menenangkan daripada penumpang-penumpang itu supaya tidak terjadi trauma. Sedangkan kapal tersebut berusaha untuk ditarik ke pelabuhan. Setelah itu kapal berhasil ditarik kurang lebih 2 jam setelah kejadian itu. Begitu. Berapa banyak penumpang dan awak kapal yang ada di dalam KMP Cemerlang ini, Pak? Penumpang ada 53 orang dan kru kapal ada 14 orang. Semuanya 67 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Kemudian apa penanganan yang dilakukan oleh jajaran terhadap korban yang selamat ini? Jadi korban yang selamat kita ajak ke gedung VIP ASDP Gilimanuk. Di sana kita tenangkan penumpang tersebut, kita kasih berikan makanan, kita koordinasikan dengan baik supaya tidak ada trauma yang ada di penumpang tersebut. Jadi meyakinkan bahwasanya kapal tersebut tidak ada masalah, cuman karena kandas saja begitu. Namun tim gabungan berupaya untuk mengevakuasi kapal itu juga. Namun supaya tidak ada pikiran daripada masing-masing personel yang ada di sana, masing-masing penumpang ya kita tenangkan gitu, Pak.
Kemudian selain penumpang yang selamat, bagaimana kendaraan yang berada di dalam kapal yang tenggelam ini, Pak Didik? Baik, untuk kendaraan juga setelah air itu pasang, kita berupaya untuk mengevakuasi daripada kapal tersebut karena kapal tersebut berusaha keluar tadi dari dangkal itu dengan melakukan cikar kanan. Salah satu mesin yang di sebelah kiri ada yang mati atau trouble. Jadi berusaha untuk menyalakan mesin tersebut. Kemudian pada saat pasang kita tarik kapal tersebut ke Pelabuhan Gilimanuk, gitu Mbak. Kemudian Pak Didi, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang menggunakan transportasi air dalam perjalanan, dan untuk segera melapor jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas? Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari Direktorat Polairut Polda Bali memberikan masukan kepada masyarakat pengguna mode transportasi laut karena cuaca tidak bisa kita tebak, datangnya sangat mendadak. Jadi oleh karena itu apabila ada potensi-potensi yang mengganggu Kamtibmas semacam situasi cuaca yang tiba-tiba berubah di tengah laut, supaya segera melaporkan ke instansi yang berwenang. Apapun yang dikenal, misalkan ke Polair juga bisa, ke KPLP juga bisa, atau ke ASDP juga bisa, Basarnas dan lain sebagainya, sehingga cepat penanganannya, supaya juga lebih tenang daripada pengguna transportasi. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Kasubdit Patroli Airut Polda Bali AKBP Mahfud Didik Wiratmoko telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Salam presisi.